Rocky dihadirkan sebagai ahli ya, bukan sebagai saksi. Jadi kalau kita bicara tentang keahlian Rocky Gerung ya, saya kira mumpuni ya. Dia biasa memberikan keterangan ahli di pengadilan-pengadilan, terutama untuk para aktivis. Hampir semua aktivis yang bermasalah biasanya minta Rocky Gerung sebagai ahli. Dan dia sendiri beberapa kali juga hampir didakwa kan, atau hampir ditersangkakan dengan tuduhan-tuduhan pencemaran nama baik, kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya. Yang paling spektakuler kan ketika dia mengatakan bajingan tolol itu kan. Tetapi mudah-mudahan pengalaman dia dan ilmu pengetahuan dia dapat meringankan klien kita, terutama Dr. Tifa, karena dia dalam konteks ini walaupun dipanggil untuk RRT oleh secara resmi ya, dan barangkali juga diperbaiki suratnya, saya tidak tahu kemarin itu, tetapi intinya dia akan memberikan lebih banyak keterangan untuk Dr. Tifa. Ya, karena dia kan bukan ahli digital forensik. Kalau Rismond sama Roy Suryo lebih banyak digital forensiknya, pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Pemanggilan ahli Rocky Gerung ini kan dilakukan oleh Polda Metro ya? Ya. Pertanyaan saya kemudian. Atas permintaan kita. Atas permintaan Anda? Ya. Berkasnya masih di Polda Metro atau sudah dilimpahkan ke kejaksaan? Nah inilah yang anehnya, kita protes kan. Jadi berkas ini sudah dilimpahkan ya. Tetapi kemudian dilimpahkannya tanggal 13 Januari. 13 atau 14 Januari, bisa dicek belakangan ya. Tetapi lucunya adalah per tanggal 20 Januari itu saksi dan ahli kita mulai dipanggil. Ada surat panggilan lah. Ya, padahal kita sudah ajukan itu November Desember. Jadi ini agak aneh. Makanya saya katakan kalau istilah Dr. Tifa itu mangga mentah itu dikasihkan ke kejaksaan. Nah, kita sendiri kalau kita lihat gelar perkara khusus itu memang tidak jelas. Saya berkali-kali mengatakan tempusnya tidak jelas, lokus tidak jelas, peristiwa pidananya tidak jelas. Kenapa? Karena yang diberikan kepada kita hanya peristiwa yang panjang. Dari tanggal 22 Januari sampai tanggal 30 April ketika Pak Jokowi melaporkan salah satunya RRT. Karena itu kita melihat ini kelihatannya penyidik tidak siap, ya, tidak profesional atau bagaimana. Kan ada istilah mungkin ya, P19, artinya dikembalikan. Ya, tapi kalau kita baca KUHP yang baru ya, jadi 7 hari setelah dilimpahkan, jaksa ya, itu melakukan penelitian. Kalau dia menganggap tidak cukup ya, tidak memadai, dia balikan kepada penyidik. Nah, ini kan tanpa belum ada penelitian, kapan dibalikan tiba-tiba dia berinisiatif untuk memanggil ahli dan saksi gara-gara kita protes. Kan itu kan menunjukkan bahwa tidak ada yang namanya equality before the law. Tidak ada yang namanya equal treatment dalam kasus ini. Kenapa? Karena kalau untuk ahli saja, mereka itu sudah memeriksa 22 ahli, konon katanya begitu. Waktu digelar perkara khusus 15 Desember 2025. Tetapi kita nol sama sekali ahli kita. Karena itu kita minta ya perlakuan yang sama dong. Karena bagaimanapun klien kita ini ditersangkakan dengan pasal yang ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Nah, ini gara-gara Pak Jokowi. Karena kalau Adi Darmawan itu hanya pasal 6 tahun ya, 160 untuk klaster 1 dan 28 ayat 2 khusus untuk klaster 2. Itu 6 tahun semua, tapi jangan lupa di KUHP yang baru hanya 4 tahun. Jadi kalau seandainya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE 2008 itu tidak dikenakan kepada klien kami yang kami anggap ngawur, maka sesungguhnya ya tidak ada yang namanya ancaman hukuman lebih dari 5 tahun itu. Bang Refli, total berapa hari ini yang dihadirkan saksi dan juga ahli? Unfortunately cuma Rocky Gerung saja, karena memang bergantung pada jadwal-jadwal yang ada. Udah subversi belum? Jadi kalau kasus yang ditulis oleh Dr. Tifa ini dibawa ke meja sidang di depan hakim, bahkan tidak akan selesai di meja sidang. Karena riset itu selalu sifatnya ongoing, in the making, nggak akan berhenti. Jadi percuma membawa kasus ini ke meja sidang. Bawa kasus ini ke meja sidang akademis. Itu yang dari awal saya inginkan. Kalau saya diminta jadi saksi ahli, saya bersedia jadi saksi ahli. Saya bayangkan, kalau saya jadi saksi ahli, yang akan nanya saya itu jaksa. Jaksa itu belajar hukum. Dia nggak belajar filsafat. Dia nggak belajar neuroscience. Dia nggak belajar artificial intelligence. Saya belajar. Karena saya sekolah pertama elektro. Jadi saya ngerti soal-soal fisika itu. Sekolah kedua saya economics. Saya ngerti tentang efisiensi otak. Otak itu bekerja seperti seorang homo economicus. Mencari hal yang menguntungkan dan menghilangkan hal yang membuat otak nggak bekerja tuh. Itu prinsip ekonomi. Otak bekerja secara ekonomis. Jadi gobloknya, bukan gobloknya nih. Tololnya kasus tolol. Dungunya kasus ini
Dibawa, dipancing-pancing dokter Tifa, Rismond, Roy, yang otaknya berfungsi maksimal. Dari segi itu udah terlihat ketidakseimbangan. Otak Termul itu adanya di dengkul. Jadi kalau ada kesalahan berpikir, Termul akan dibedah oleh dokter ahli tulang. Ortopedi. Jadi teman-teman semua, kita ingin pastikan, kita mulai dengan tradisi bahwa semua dalil akademis dibantah secara akademis. Perbantahan akademis itu, perbantahan akademis isinya dalil-dalil, bukan pasal KUHP. Palsu, nggak ada soal. Tapi saya kan bisa jadi presiden tanpa ijazah UGM. Dia kan lulusan SMA. Tapi justru di situ problemnya. Kenapa nih kalau pakai ijazah SMA? Kan mau gaya-gayaan. Itu soalnya. Jadi Jokowi dituntut bukan karena ijazahnya palsu, tapi karena dia berbohong punya ijazah asli. Anda tahu skandalnya Bill Clinton? Dia di-impeach atas peristiwa Monica Lewinsky. Karena ternyata terbukti dalam persidangan ada kohabitasi antara Bill Clinton dengan staf khususnya, seorang perempuan tuh. Terjadi hubungan seksual. Maka Clinton dihukum karena terjadi hubungan seksual. Benar nggak? Salah. Dia dihukum karena berbohong. Dia bilang nggak ada, ternyata ada tuh. Jadi soal moral tuh nggak ada urusan dengan kita. Tetapi berbohong itu adalah masalah hukum. Anggap ya. Anda mau selingkuh, Anda mau bikin amoral, urusan pribadi Anda. Tapi kalau Anda sebagai pejabat publik ditanya dan Anda berbohong, Anda dihukum karena berbohong sebagai pejabat publik, bukan karena ijazahmu palsu. Dapat ya poinnya ya? Oke. Jadi sekarang kita biasakan untuk detailnya. Di mana masalahnya? Karena dia pejabat publik berbohong pada publik. Kalau dia orang biasa berbohong, ya cuma dihukum di akhirat. Tapi karena ini beliau adalah pejabat publik, maka adalah kehendak publik untuk menghukum dia demi kemasukakalan seorang pejabat. Jadi sekali lagi clear, bahwa nggak ada delik di situ. Delik menghina pejabat, delik nggak ada. Yang satu-satunya ada di situ adalah delik kecerdasan dari Tifa, Rismond, dan Roy. Sekarang masalahnya kalau orang cerdas, memang itu pidana. Justru yang harus dipidana yang dungu itu. Dipidana oleh siapa? Dipidana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Kenapa? Manusia diperintahkan untuk berpikir. Apalagi pejabat publik harus hidup dalam kejujuran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tugasnya siapa tuh? Rakyat harus amar ma'ruf nahi mungkar? Enggak. Yang mampu untuk melakukan kemungkaran adalah pejabat, maka dia yang akan kita tagih amar ma'ruf nahi mungkarnya. Jadi simple logics yang tidak dibiasakan didebatkan di talk show oleh Termul. Termul nggak mampu berdebat di talk show. Akibatnya apa? Pak Jokowi tersiksa secara psikologi karena dilihat agen-agen dia itu dungu. Saya kasihan Pak Jokowi. Kirim si ini, kirim si itu, dihajar oleh Rismond, dihajar oleh Tifa, dihajar oleh Roy. Itu doang argumennya, muter. Jadi kita ingin selamatkan Jokowi supaya dia kesakitannya itu tidak berlebih. Dan penyebab kesakitan Jokowi bukan Tifa, Roy atau Rismond, tapi Termul sendiri itu. Kalau Termulnya pinter, kasus ini sudah selesai dari 2 tahun lalu tuh. Tapi Termul juga berpikir, kita jangan jadi pinter, biar jadi dungu supaya amplop Jokowi jalan terus. Kan jahat kan? Jadi Termul itu jahat in optima forma. Ya, Roy Suryo dia udah dapat MBG belum tuh? Karena dia masih anak SMA. Oke. Yang kita pertengkarkan dalam 2 hari ini bukan lagi berkas perkara, tapi gelagat dari perkara ini. Berkasnya ada. Begitu ada istilah orang kuat, berkasnya pindah pada gelagat. Kira-kira kemana arahnya? Jadi ngapain mempersoalkan lagi berkas itu? Dari awal memang kasus ini kasus tentang gelagat politik yang makin lama dia makin terpolar.
Karena mana ujung dari kasus ini? Seandainya Pak Jokowi ijazahnya hilang. Pertanyaan saya, kalau ijazahnya hilang, apakah otaknya juga hilang? Itu yang mau diteliti oleh TIFA. Supaya tidak ada pembuktian bahwa otak orang itu hanya tergantung pada ijazahnya. Kan di balik kasus ini kita bertengkar, emang Pak Jokowi punya otak nggak tuh? Kalau dibuktikan secara sosiologi, secara psikologi, bahwa Pak Jokowi berpikir runtut, reasoningnya bagus, kalkulasinya efektif, orang nggak akan persoalin. Mau punya ijazah, mau nggak punya ijazah. Tapi kita masuk di situ tanpa sadar bahwa yang sedang diuji adalah kapasitas berpikir dari hakim, pengacara, tim Jokowi, tim Roy Suryo, tentang kasus ini. Karena itu pada akhirnya, ujungnya, bertahun-tahun bicara. Saya saksi ahli pertama waktu kasus ini dibuka pertama di Pengadilan Solo. Dengan akibat saudara Bambang Tri dibui itu. Dari awal saya menganggap bahwa ini akan berakhir pada tema gelagat politik. Dan benar akhirnya hari ini. Orang bertanya, orang kuatnya siapa? Saya buka misteri ini. Orang kuatnya dibalik penangguhan penahanan Roy dan Tifa, orang kuatnya adalah Joko Widodo. Yang menghendaki mereka ditangguhkan adalah Joko Widodo. Lalu orang tanya, lu tahu dari mana, Rok? Kan semua nggak ada yang tahu kan? Maka saya bisa sok tahu. Justru karena orang nggak tahu, saya bisa sok tahu. Di dalam imajinasi saya bertemu dengan Pak Jokowi. Dan Jokowi berpikir bahwa sebaiknya ditangguhkan. Karena kalau dibuka, bangsa ini pecah. Gitu. Oke, bab 1 dulu ya. Kasus ini akhirnya berubah dari diskusi panjang menjadi polemik. Polemik itu apa tuh? Dalam bahasa Yunani, polemik itu kata dasarnya polemos, artinya perang. Tapi kita bukan pakai perang senjata. Bukan pakai perang hukum. Bahkan bukan pakai perang kata-kata. Kita perang pakai persepsi kok. Dari awal perangnya persepsi. Bukan untuk memenangkan kebenaran. Tapi untuk memenangkan persepsi. Ada nggak ijazahnya? Ada. Mana ijazahnya? Hilang. Cari di mana? Mungkin masih ada berkasnya di Pasar Pramuka. Kita masuk di dalam upaya untuk membongkar sesuatu. Yang kalau kita tanya pada Sherlock Holmes akan bilang, Watson, it is elementar. Atau kata Sherlock Holmes pada asisten yang adalah doktor ilmu kimia. Elementer. Kau kan ahli kimia, uji aja kimianya. Barang itu. Watson akan bilang, iya gue mau uji kimia, gue ahli kimia, buat tahu pH-nya, buat tahu kandungan karbonnya. Tapi barangnya nggak ada, bagaimana mau diuji? Jadi selalu kita masuk dalam polemik. Hanya untuk menduga nih asli apa palsu. Jadi, karena kita berpolemik, makin lama sinopsis kita itu makin sempit, lalu akhirnya dia menyempit sempurna mencari orang di belakang masalah-masalah ini. Orang kuat. Siapa orang kuatnya? Teori orang kuat itu, di dalam tragedi Yunani, kalau ada Anda ikut senang untuk mengikuti cerita tragedi Yunani. Orang kuat itu selalu nasibnya buruk. Oedipus itu buruk nasibnya tuh. Dia nggak tahu siapa ayahnya, dia bunuh ayahnya. Dia nggak tahu siapa istri ayahnya, dia kawinin istri ayahnya, dia kawinin ibunya sendiri. Akhirnya dia hancur. Jadi setiap teori orang kuat sebetulnya di belakang teori orang kuat
Ada yang tidak dijebloskan oleh nasib, oleh takdir. Nggak ada orang kuat yang datang dan kemudian sukses. Siapa yang jadi orang kuat? Soeharto orang kuat hancur. Stalin orang kuat hancur. Hitler orang kuat hancur. Jadi kita mau coba lihat sebetulnya kenapa kata orang kuat itu dimunculkan dalam polemik hari ini. Kan konyol. Orang yang paling kuat di negeri ini, yang mampu menuntun kita berdebat secara akal sehat, ya Karni Ilyas. Karena dia bisa menuntun percakapan ini bertahun-tahun, berbulan-bulan, tanpa mencari sensasi. Ada TV lain tiap hari bicara itu sensasi isinya. Artinya orang itu orang lemah yang mimpin. Kuat secara moral, atau kuat secara akal, atau kuat secara fisik. Kalau kita tanya orang kuatnya siapa yang di belakang ini? Apakah dia orang kuat yang kekuatannya itu melampaui Bima dan Arjuna misalnya? Atau orang kuat itu kuat secara moral seperti Semar? Nah, gue udah mulai tahu nih soal filsafat Jawa. Pada akhirnya orang akan tunggu itu sebetulnya.